melihat bahwa saya harus seperti apa. Anda harus lebih fokus. Kemudian ada penginderaan ini terkait dengan mata. Ketika Anda melakukan sebuah dialog mengarah kepada lawan lainnya, penginderaannya ada mata, kemudian ada telinga yang berdengar, kemudian ada bibir yang berpucat. Itu yang dimaksud dengan penginderaan. Kemudian kepekaan rasa. Ini sudah menyangkut tentang ekspresi. Apa yang kamu rasakan, apa yang sedang kamu karakterkan, mainkan pada saat bermain drama, maka itu akan kamu keluarkan. Berekspresi. Kalau misalnya sedih, kalau misalnya gembira, nah seperti itu. Ada ekspresi yang muncul. Kemudian imajinasi. Imajinasi ini adalah menggambarkan kamu seolah-olah berada dalam sebuah situasi yang seharusnya kamu lakukan. Contoh misalnya, Anda berada dalam kelas, tetapi Anda berimajinasi bahwa Anda sekarang berada di pantai. Kalau di pantai itu apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Air laut, ada ombak, ada pasir, kemudian ada pohon ada biasanya nyur yang ramai-ramai. Kemudian yang terakhir adalah olah ruang. Ini olah ruang terkait dengan pengelolaan ruangan. Jadi bagaimana ketika Anda berada dalam sebuah panggung, ini tekniknya harus dilihat. Tekniknya harus dilihat. Tidak boleh membelakangi kamera seperti ini, harus difokus. Oh, kameranya ada di sana, kameranya ada di sana. Oh, saya harus berada di tempat yang seharusnya supaya lebih fokus lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Linda, silakan Linda. Apa yang harus kita lakukan jika memerankan drama terus kita melupakan dialognya? Apa yang harus dilakukan ketika misalnya sementara bermain drama? Ini adegannya babak 1 sudah terlewatkan, masuk babak kedua. Kemudian kita lupa, oh tadi saya ngapain? Intinya adalah ketika bermain drama jangan fokus pada dialog yang harus kamu sampaikan. Lihat saja bahwa oh pada saat babak kedua ini saya nanti akan marah. Maka ekspresikanlah kemarahan kamu itu dalam bentuk dialog. Jadi kalau misalnya, oh tadi kata-katanya ketika saya marah apa ya? Itu jangan. Ini kembali ke olah rasa, konsentrasi. Karena kapan Anda diam, temannya pun diam terpaku, maka dramanya akan berhenti pada saat itu. Jelas ya? Ada yang lain? Ada? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan, yang harus menjadi sebuah dalam kegiatan pembelajaran ini yang diharapkan dari siswa, dari peserta didik adalah Anda mampu menelaah bagian penting dalam naskah drama yang dibaca atau ditonton. Yang dimaksud di sini adalah pembelajaran yang bisa kita ambil dari drama yang dipersembahkan. Jelas ya? Nah, kemudian menampilkan salah satu tokoh dalam drama. Jadi setelah nanti misalnya naskah dramanya diberikan, Anda akan memerankan tokoh dalam drama tersebut. Itu namanya berekspresi. Kenapa semuanya berdiri? Belum sarapan ya? Belum. Itu baru gantung. Barangkali Arfandi begadang. Coba kita mulai dulu. Jadi kalau misalnya ibu bilang kita pakai tepung pagi, siang dan jadi kalau ibu bilang tepung pagi,
juga lawan main seperti berikutnya. Contoh yang jangan ditiru. Tiga. Udah berapa lama ya kita ketemu? 2 atau 3 tahun ya? Ya ampun, jangan. Ayo. Lama kan? Iya. Udah lama ya, sudah cepat. 2, 3 tahun kan ya? Aduh, kita jalan yuk. Ayo. Yang ketiga, jangan membelakangi penonton seperti yang berikut ini. Weekend ini mau mana? Mau datang juga aja. Sabtu Minggu ya? Di GKJ itu kan? Yuk, kita mau yuk. Yuk. Yang ini boleh ditiru. Weekend ini kita mau kemana nih? Nonton yang juga aja. Oh, boleh. Yang Sabtu Minggu itu ya? Hah? Iya bener. Oh, yang di GKJ itu ya? Iya bener. Oh, kita di sana sekarang. Yeah. Berikutnya adalah mengenai vokal. Dalam breaking harus memiliki suara yang kuat dan artikulasi yang jelas agar tak susah hingga ribuan penonton di belakang sana dapat mendengar suara kita dan pesan dari cerita kita dapat tersampaikan dengan baik. Yang ini jangan ditiru ya. Mau jadi pacar aku? Jalan. Yang ini perlu ditiru. Lala. Iya. Mau nggak jadi pacar aku? Kita ngedate yuk. Yang terakhir dan yang terpenting adalah kerja sama. Dalam membuat sebuah musikal yang luar biasa, tentu saja diperlukan kerjasama tim yang kuat, baik sesama pemain maupun pemain dengan tim setting panggung, kostum, musik, dan lainnya. Nah, itu tadi tips yang harus kamu lakukan supaya dapat memerankan drama dalam waktu 5 menit. Dan kita akan coba itu. Sebelumnya, kakak kelas tolong dibagikan dulu LKPD-nya. Jadi untuk ini ada LKPD-nya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan alur konflik penokohan. Jadi lebih mudah lagi untuk mengekspresikan. Anda akan lebih mudah untuk mengekspresikan. Coba berdiskusi dulu dengan anggota kelompoknya. Karena saya akan memberikan nanti tugas. Anda akan mengekspresikan dulu seperti yang terlihat di layar. Jadi tadi ini saya lihat itu senyum-senyum pas bagian terakhir. Pas yang ditanya, mau nggak kau jadi pacar? Waduh, tidak. Jadi kita akan melihat bagaimana nanti kalian mengekspresikan dialog yang terdapat dalam drama. Sudah didapatkan semua LKPD-nya? Sudah? Oke? Siapa yang ingin memerankan drama dulu untuk per individunya? Kesini tangannya. Kesini tangannya. Nah, yang per individu. Artinya perorangan yang punya keberanian seperti tadi dalam video. Kesini tangannya. Yang per individu kasih tangannya. Nah, yang lainnya mungkin naik dalam bentuk apa? Kelompok ya? Yang sudah KPD-nya, oke? Saya persilahkan untuk yang akan memerankan drama seperti yang tips. Kita akan menggunakan tips tadi yang terlihat di layar. Silakan ambil posisi dulu. Siapa tadi? Dina sama siapa? Oh ya, silakan ambil dulu posisinya. Jadi begini, coba Dina diperhatikan. Saya akan memutarkan musik. Jadi apapun nanti yang ada dalam musiknya Anda ekspresikan. Kalau misalnya musiknya sedih, berarti ekspresinya harus sedih. Kalau misalnya dia gembira, berarti harus gembira. Jelas ya? Jadi ini tadi ada dua
berani berlebihan. Ekspresinya orang gila bagaimana? Nah, itu Anda yang ekspresikan. Silakan cari hal-hal yang bisa mengekspresikan kamu, membayangkan sesuatu yang kamu lagi sedih dan kamu lagi depresi. Orang yang agak depresi itu lainnya bukan orang yang bahagia, tapi memang dia ada gejolak sesuatu yang ada di dalam dirinya. Oke, silakan ambil sisi dulu ya, saya kasih musiknya, nanti Anda yang menyesuaikan. Barangkali bagusnya pakai mikrofon sih supaya lebih kedengaran suaranya. Oke, bagaimana nih ya? Siap, action. Jadi Anda yang tolong diperhatikan temannya ya. Ketika temannya mengekspresikan sebuah lakon dalam drama, Anda perhatikan supaya nanti lebih mudah di dalam melakukan drama. Karena ini adalah tahap awal. Artinya pada saat ini Anda baru belajar bagaimana melakukan sebuah drama. Nanti ini misalnya, sebentar ya, saya cari dulu. Jadi bagaimana Nina, sudah siap Ki? Coba dicek dulu mic-nya. Bisa? Oke. Begitu saya bilang action, Anda boleh ya? Tidak usah kaku Nina, biasa saja, natural saja. Oke. Nina, action. Bagaimana ya kabar ibu? Udah 2 bulan ini aku tidak ketemu dengan beliau. Semoga beliau baik-baik saja di sana. Apa? Ibuku meninggal. Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? 2 bulan yang lalu, ayahku meninggal. Dan sekarang,
tentang kemarin itu ada drama yang kita pelajari adalah mengidentifikasi alur, konflik, dan penokohan. Nah, itu. Maka untuk hari ini Anda akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut, hasil pembelajaran tersebut berdasarkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya Anda sudah mengidentifikasi alurnya, tokohnya, konfliknya, maka untuk hari ini kalian akan mempertunjukkan salah satu tokoh yang ada di dalam drama tersebut. Oke, untuk selanjutnya coba diperhatikan ke depan. Ini drama. Drama ini tentunya adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kalian. Ketika kalian melihat kata drama, apa yang dalam benakmu? Saya, Bu. Oh ya, Dina silakan. Ekspresi, Bu. Ekspresi. Jadi ini drama merupakan salah satu adegan yang menunjukkan bagaimana seseorang berekspresi. Nah, ada yang lain ketika kalian menonton drama ini apa yang kamu perhatikan dari mereka? Dila, silakan Dila. Action, Bu. Action. Jadi action itu apa? Action itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku di dalam drama. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya apa lagi yang diperhatikan? Yaitu Artikulasi. artikulasi. Ya, artikulasi itu adalah ketepatan dalam mengucapkan kata demi kata. Nah, untuk lebih jelas tentang apa saja yang harus kalian perhatikan ketika bermain drama, coba perhatikan di bagian ini. Jadi, ada 4 hal yang harus kalian perhatikan ketika memerankan drama atau mempertunjukkan tokoh dalam drama. Yang pertama adalah olah tubuh, atau di beberapa bagiannya adalah stamina, kemampuan fisik. Kemudian berikutnya ada keregangan. Jadi untuk lebih lenturnya dalam actionnya. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan. Ini masih terkait dengan kemampuan fisik. Selanjutnya ada olah suara. Olah suara ada artikulasi seperti tadi yang disampaikan oleh Habib. Artikulasi itu apa? Ketepatan dalam mengucapkan kata demi kata. Kemudian berikutnya ada intonasi. Intonasi itu menyangkut tentang cara penyampaian dalam berolah vokal, intonasinya, penggerakannya, kemudian ada dinamika. Dinamikanya itu adalah temponya, kemudian powernya. Power itu adalah suara, volume suara yang kamu sampaikan, yang kamu lakukan ketika berdialog. Kemudian yang berikutnya ada olah rasa. Olah rasa ini sangat penting karena ini menyangkut tentang konsentrasi. Jadi kalau disampaikan bahwa dalam sebelum melakukan sebuah kegiatan Anda harus berkonsentrasi. Karena dari konsentrasi ini Anda akan melihat bahwa saya harus seperti apa. Anda harus lebih fokus. Kemudian ada penginderaan ini terkait dengan mata. Ketika Anda melakukan sebuah dialog mengarah kepada lawan mainnya, penginderaannya ada mata, kemudian ada telinga yang mendengar, kemudian ada bibir yang berucap. Itu yang dimaksud dengan penginderaan. Kemudian kepekaan rasa. Ini sudah menyangkut tentang ekspresi. Apa yang kamu rasakan, apa yang sedang kamu karakterkan, mainkan pada saat bermain drama, maka itu akan kamu keluarkan. Berekspresi. Kalau misalnya sedih, kalau misalnya gembira, nah seperti itu. Ada ekspresi yang muncul. Kemudian imajinasi. Imajinasi ini adalah menggambarkan kamu seolah-olah berada dalam sebuah situasi yang seharusnya kamu lakukan. Contoh misalnya, Anda berada dalam kelas, tetapi Anda berimajinasi bahwa Anda sekarang berada di pantai. Kalau di pantai itu apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Air laut. Ada ombak, ada pasir, kemudian ada pohon kelapa, ada biasanya nyiur yang melambai-lambai. Kemudian yang terakhir adalah olah ruang. Ini olah ruang terkait dengan
pengelolaan ruangan. Jadi bagaimana ketika Anda berada dalam sebuah panggung, ini teknik bloknya harus dilihat. Teknik bloknya harus dilihat. Tidak boleh membelakangi kamera seperti ini, harus kita fokus. Oh, kameranya ada di sana, kameranya ada di sana. Oh, saya harus berada di tempat yang seharusnya supaya lebih fokus lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Linda, silakan Linda. Apa yang harus kita lakukan jika memenangkan drama terus kita melupakan dialognya? Apa yang harus dilakukan ketika misalnya sementara bermain drama, ini adegannya babak 1 sudah terlewatkan, masuk babak kedua, kemudian kita lupa, oh tadi saya ngapain? Intinya adalah ketika bermain drama jangan fokus pada dialog yang harus kamu sampaikan. Lihat saja bahwa oh pada saat babak kedua ini saya nanti akan marah, maka ekspresikanlah kemarahan kamu itu dalam bentuk dialog. Jadi kalau misalnya, oh tadi kata-katanya ketika saya marah apa ya? Itu jangan. Ini kembali ke olah rasa, konsentrasi. Karena kapan Anda diam, temannya pun diam terpaku, maka dramanya akan berhenti pada saat itu. Jelas ya? Ada yang lain? Ada? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan, yang harus menjadi sebuah dalam kegiatan pembelajaran ini yang diharapkan dari siswa, dari peserta didik adalah Anda mampu menelaah bagian penting dalam naskah drama yang dibaca atau ditonton. Yang dimaksud di sini adalah pembelajaran yang bisa kita ambil dari drama yang dipersembahkan. Jelas ya? Nah, kemudian menampilkan salah satu tokoh dalam drama. Jadi setelah nanti misalnya naskah dramanya diberikan, Anda akan memerankan tokoh dalam drama tersebut. Itu namanya berekspresi. Kenapa semuanya beden? Belum sarapan ya? Belum? Ya sudah mengantuk. Barangkali Arfandi ini begadang. Coba kita mulai dulu. Jadi kalau misalnya ibu bilang kita pakai tepung pagi, siang dan jadi kalau ibu bilang tepung pagi, tepung siang, tepung malam. Ini malam tidak boleh bunyi mengganggu orang tidur. Oke, kita mulai. Tepung pagi, tepung siang, tepung malam, siang, malam. Sinta tidak konsentrasi. Ingat ya Sinta, ketika Anda bermain drama harus dikonsentrasi. Konsentrasi. Oke. Selanjutnya saya bentuk Anda dalam kelompok. Ini kelompoknya. Nih, kembali kita ambil dari yang pertama kelompok opera, kemudian sendera tari, takno dan pantomim. Kenapa saya buat Anda dalam kelompok seperti ini? Ini merupakan bentuk dari drama. Jadi opera, sendera tari, takno dan pantomim itu bentuk dari sebuah drama. Dan saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kalau takno itu apa ya? Sudah ya? Nah sekarang untuk lebih memudahkan kamu dalam bermain drama, saya akan tampilkan video tips bermain drama dalam 5 menit. Jadi ini saya ulas kembali ya untuk dramanya. Kemudian nanti pada saat bermain drama Anda harus fokus. Teman-teman peserta lomba musik drama acting. Bagi teman-teman yang belum pernah mencoba acting sebelumnya, semoga video ini dapat membantu. Berikut adalah 5 poin penting mengenai acting yang dapat teman-teman coba. Yang pertama adalah karakter. Dalam mempelajari dan mendalami semua karakter, kalian dapat mencoba berimajinasi dan observasi, baik melalui buku, internet, maupun secara langsung. Seperti berikut ini. Cara menjadi tembok. Aku tembok. Wah, ikan! Aku ikan! Untuk membentuk sebuah karakter yang kuat, diperlukan ekspresi dan gerakan yang lebay. Setelah ini, teman-teman akan melihat contoh yang sebaiknya jangan ditiru dan yang perlu ditiru. Contoh yang
berikutnya adalah tentang pemanfaatan panggung. Panggung yang begitu luas, sayangkan kalau dibiarkan kosong begitu saja. Jangan biarkan ada bagian-bagian yang kosong di atas panggung. Bergeraklah seluasa mungkin dan isi panggung kalian. Salah satu teknik yang dapat kalian coba saat memanfaatkan panggung, salah satunya adalah membagi pandangan ke penonton dan juga lawan main seperti berikut ini. Contoh yang jangan ditiru. Tiga. Iya. Udah berapa lama ya kita nggak ketemu? 2 atau 3 tahun ya? Ya ampun, jadi Ayo. wah, kan? Iya. Wah, udah berapa lama kita nggak ketemu? Udah lama banget ya? 2, 3 tahun kan ya? 3 tahun. Aduh, kita jalan yuk. Ayo. Yang ketiga, jangan membelakangi penonton seperti yang berikut ini. Weekend ini mau mana? Nonton Never Ending aja. Sabtu Minggu ya? Di GKJ itu kan? Benar. Yuk kita pergi yuk. Ayo. Yuk. Yang ini boleh ditiru. Weekend ini kita mau kemana nih? Nonton Never Ending aja. Oh, boleh. Yang Sabtu Minggu itu ya? Hah? Iya benar. Oh, yang di GKJ itu ya? Iya benar. Oh, kalau gitu kita pergi sana sekarang. Yeay. Berikutnya adalah mengenai vokal. Dalam rating kita harus memiliki suara yang kuat dan artikulasi yang jelas agar ratusan hingga ribuan penonton di belakang sana dapat mendengar suara kita dan pesan dari cerita kita dapat tersampaikan dengan baik. Yang ini jangan ditiru ya. Siska. Oh, boleh. Mau jadi pacar aku kan? Jalan. Yang ini perlu ditiru. Lala. Iya. Mau nggak jadi pacar aku? Kita ngedate yuk. Yang terakhir dan yang terpenting adalah kerja sama. Dalam membuat sebuah musikal yang luar biasa, tentu saja diperlukan kerjasama tim yang kuat, baik sesama pemain maupun pemain dengan tim setting panggung, kostum, musik, dan lainnya. Nah, itu tadi tips yang harus kamu lakukan supaya dapat memerankan drama dalam waktu 5 menit. Dan kita akan coba itu. Sebelumnya kita kelas tolong dibagikan dulu KPD-nya. Jadi untuk ini ada LKPD-nya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan alur konflik penokohan, jadi lebih mudah lagi untuk mengekspresikan. Anda akan lebih mudah untuk mengekspresikan. Coba berdiskusi dulu dengan anggota kelompoknya, karena saya akan memberikan nanti tugas. Anda akan mengekspresikan dulu seperti yang terlihat di layar. Jadi tadi ini saya lihat dulu senyum-senyum pas bagian terakhir. Pas yang ditanya, maukah kau jadi pacarku? Waduh, gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana nanti kalian mengekspresikan dialog yang terdapat dalam drama. Sudah didapatkan semua LKPD-nya? Sudah? Oke? Siapa yang ingin memerankan drama dulu untuk per individunya? Kasih tangannya. Kasih tangannya. Nah, yang per individu. Artinya perorangan yang punya keberanian seperti tadi dalam video. Kasih tangannya. Yang per individu kasih tangannya. Yang lainnya mungkin
harus sedih. Kalau misalnya dia gembira berarti harus gembira. Jelas ya? Jadi ini tadi ada dua kelompok yang mau jadi relawan, maka saya bagi kelompoknya Nina jadi memerankan yang sedih ya. Kemudian kelompoknya ini memerankan hal atau mengekspresikan sesuatu. Katakanlah misalnya, oh saya lagi depresi, gembiranya berlebihan. Ekspresinya orang gila bagaimana? Nah, itu Anda yang mengekspresikan. Silakan cari hal-hal yang bisa mengekspresikan kamu, membayangkan sesuatu yang kamu lagi sedih dan kamu lagi depresi. Orang yang agak depresi itu lain ya, bukan orang yang bahagia, tapi memang dia ada gejolak sesuatu yang ada di dalam dirinya. Oke, silakan ambil sisi dulu ya, saya kasih musiknya, nanti Anda yang menyesuaikan. Barangkali bagusnya pakai mikrofon supaya lebih kedengaran suaranya. Oke, bagaimana Nina? Siap action? Jadi yang lain kalau diperhatikan temannya ya, ketika temannya mengekspresikan sebuah lakon dalam drama, Anda perhatikan supaya nanti lebih mudah di dalam melakukan drama. Karena ini adalah tahap awal. Artinya pada saat ini Anda baru belajar bagaimana melakukan sebuah drama. Nanti ini misalnya, saya cari dulu. Jadi bagaimana Nina, sudah siap Ki? Coba dicek dulu mic-nya. Bisa? Oke. Begitu saya bilang action, Anda boleh ya? Tidak usah kaku Nina, biasa saja, natural saja. Oke. Nina, action. Bagaimana ya kabar ibu? Udah 2 bulan ini aku tidak ketemu dengan beliau. Semoga beliau baik-baik saja di sana. Apa? Ibuku meninggal. Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? 2 bulan yang lalu, ayahku meninggal. Dan sekarang
yang orangnya ganteng. Tolong ya anaknya diperhatikan supaya nanti ketika menerangkan dramanya yang sudah ada di LKPD-nya ditinggali lagi. Bagaimana Ainun? Siap action? Siap Bu. Oke. Aku gila. Mungkin kalian ada yang gila. Aku gila. Kamu aja yang gila. Aku mah gila beneran. Anjir. Anjing. Jadi mohon yang lainnya supaya memperhatikan memberi tempat duduk yang lebih leluasa untuk orang gila kita hari ini. Tepuk tangan untuk orang gila. Jadi ini ya, artinya apa? Ketika kalian sudah mempunyai keberanian untuk tampil di depan teman-temannya, itu artinya Anda sudah punya poinnya 5. Tinggal bagaimana mengolah tadi yang 4 itu, mengolah rasanya, kemudian mengolah ruang, mengolah tubuhnya. Coba perhatikan itu berapa itu? Jangan bilang tahu lagi gila. Tidak ya? Oke, selanjutnya untuk kita akan memerankan tokoh dalam drama. Jadi diperhatikan LKPD-nya sekarang. Di situ ada drama yang akan diperankan dalam bentuk kelompok. Berdiskusi dengan teman kelompoknya, siapa yang akan memerankan siapa, kemudian bagaimana tekniknya. Sudah mengerti? Sudah ya, Nina. Karena kedua temannya tadi tidak hadir karena sakit, ada Daya, ada Samsudin. Jadi tolong ini dipelajari teknik apa kira-kira yang digunakan melakukan drama yang ada di LKPD-nya sekarang. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya.
dinyatakan dalam tokoh tersebut. Oke? Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu berdiskusi Ki, dengan teman tak. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya Anda, kemudian siapa yang akan memerankan siapa, situasi apa kira-kira yang akan kamu lakukan.
belajar, oh yang satu babak ini seperti ini contohnya, karena itu sudah sesuai dengan yang ada. Jadi sesuai dengan anggota kelompoknya dibuatkan contohnya yang satu babak. Jadi nanti kalau misalnya diminta Anda harus menulis drama, itu model penulisan. Bagaimana intinya? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Ainun, apa Ainun? Bu, harus juga sesuai dialognya sama yang di LKPD? Apakah harus sesuai dialog dengan yang ada di dramanya? Jawabannya adalah boleh tidak, tetapi tidak boleh keluar dari tema yang ada dalam drama. Ya, maksudnya seperti ini. Tadi kan ada teman yang bertanya, Bu, bagaimana ketika misalnya kita sementara bermain drama, kemudian kita lupa, oh saya harus mengucapkan dialog yang berikutnya yang seperti apa? Maka jangan diam, kembali berkonsentrasi bahwa intinya drama ini, kalau misalnya judulnya itu adalah cerita sekolah, tapi temanya tentang apa itu? Tentang apa? Persahabatan. Jadi begitu pulang. Oh, saya ini sedang memerankan drama, maka temanya adalah persahabatan. Maka yang harus saya lakukan adalah yang pertama melihat dulu situasinya pada saat itu. Apakah saya dalam keadaan yang sedih? Apakah saya dalam keadaan yang gembira? Bagaimana mengekspresikan ketika bersama dengan sahabat, ketika dalam keadaan sedih dan ketika dalam keadaan gembira. Itu tadi ada 4 poin ya yang harus diperhatikan ketika bermain drama. Jadi kembali ke sini Ki, untuk memahami tentang drama. Kemudian terakhir jangan lupa untuk pembelajaran yang bisa diambil, karena tujuan kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah ada 2. Yang pertama adalah mengelola bagian penting dalam naskah drama atau pembelajaran yang bisa Anda sampaikan pada saat pementasan drama. Kemudian yang berikutnya adalah menampilkan tokoh drama. Tokoh dramanya sudah akan kamu tampilkan, nanti yang lainnya akan memperlihatkan bagaimana dalam satu babak itu, bagaimana menampilkan drama dalam satu babak. Ini ya yang harus diperhatikan, olah tubuh, olah suara, olah rasa, dan olah ruang. Dicatat yang pelajaran yang bisa diambil. Sekarang kan ada judulnya apa itu? Cerita? Itu judul dengan tema itu beda. Kalau judul menggambarkan dramanya secara sekilas, kalau tema dia merupakan gagasan utama yang mendasari drama tersebut. Temanya apa? Temanya apa ini? Persahabatan. Nah, sekarang pelajaran yang bisa diambil itu di sini. Pelajaran ini kan ada judul yang
ditaskan langsung oleh kelas 11 MIPA dengan judul Cerita di Sekolah dengan para pemain Astriani, Vina Ramadhani, Linda, dan saya sendiri hadir. Selamat menyaksikan. Oke, silakan. Pagi itu di kelas 11 IPA. Memangnya kemarin kamu lawan kelas berapa? Kemarin kelas kita lawan kelas 12 IPA. Berarti tim mereka itu kuat banget ya? Iya. Ngapain kalian di sini? Emangnya kenapa kalian di sini? Lu nggak tahu siapa gua? Emangnya kamu siapa? Udah dong, benar di sekolah ini. Pergi kalian dari sini. Bagaimana caranya? Kita harus menang menghindar kompetisi besar ini. Dia tuh harus. Baiklah. Ngapain kalian masih di situ? Keluar! Gantiin yuk, gue udah pergi. Ayo. Ya udah bentar, ganti uang dulu. Uang gua hilang nih. Mungkin uangnya ketinggalan di rumah kali. Udah, naik taruh di tas. Ya udah, ayo kita periksa tas anak-anak. Wah, pas kalian ada di sini. Ya udah, kita periksa aja tasnya.
Ya nggak apa-apa kok. Tani, maafin aku ya. Tani, please, maafin aku. Ya udah aku maafin, tapi jangan digr kali. Iya. Ya udah kamu minta maaf sama Linda dan Rizda. Linda, maafin aku ya. Maafin aku. Maafin. Inilah tadi persembahan drama dari kami. Jadi modal utama dalam kehidupan adalah kejujuran. Kejujuran yang bisa membawakan kita dalam keadaan baik di kehidupan nyata. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Jadi begitu ya seharusnya untuk Gina, ini. jadi untuk dramanya jadi yang paling utama Modal utamanya adalah Anda harus berani. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Di sekarang juga ada satu kelompok. Kelompok lain ada yang menanggapi? Coba tidak dikosongkan gitu yang ruang yang itu karena kita akan ada drama berikutnya ya. Ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok 3 tadi yang presentasi ya. Kelompok apa namanya? Tablo. Kelompok tablo ada dari Opera yang akan menanggapi drama Anda. Silakan Opera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri gini Nina. Saran saya agar suaranya lebih artikulasinya lebih jelas lagi, kemudian ekspresinya belum mencapai apa yang diperankan. Terus kadang masih bingung tentang apa yang harus dikatakan, diucapkan. Oke, itu tadi masukan dari kelompok Opera ya untuk kelompok tablo. Jadi artikulasinya diperjelas, kemudian ekspresinya juga lebih harus diekspresikan lagi ekspresinya supaya makna yang tersirat dalam drama ini bisa dilihat lagi. Oke, kelompok berikutnya masih ada? Ada yang mau menanggapi? Oke, masih ada ya yang mau tampil untuk berikutnya. Kelompoknya siapa? Kelompok Pan. Coba silakan kelompok Pan Tony mengambil posisinya. Oke, Pani sudah siap di posisinya. Kelompok lain tolong diperhatikan. Kenapa bertemu di sini duduk kita ke sana sebagian? Ada kamera di sini. Bagaimana di luar sudah siap? Siap, Bu. Kita Aulia. Sinta.
adalah Tisha dan saya sendiri Arfan. Selamat menyaksikan. Pagi itu di kelas 11 IPA. Arfandi, kamu tahu nggak yang lebih berani itu? Yang mana? Itu loh yang di TikTok yang bilang kamu yang nanya. Ingat kan? Lo siapa? Berani suruh kita pindah? Emangnya kalian punya kelas ini? Lo nggak kenal sama kita? Oh, berani ya lo? Tahu berani banget sama kita. Ayo Arfandi, kita pindah. Kalian ingat nggak kejadian kemarin? Oh, ingat yang dikasih kan? Iya. Kalian ingat pas kita pulang kita got. Ngapain kalian di sini? Keluar! Ya udah, ayo keluar. Masih pagi udah bikin kesel. Aku bikin yang sengaja. Aku lapar nih, lanjut yuk. Ayo, ini lapar. Loh, uang aku kok hilang? Kamu salah kali. Coba cari lagi. Enggak, aku simpen di sini. Yuk, kita gantiin buat terakhir. Yaudah deh, yuk. Wah, pas ada kalian masukkan yang mau jual belum. Berapa uangnya? 500.000. Aku aja deh, kalian kan yang punya. Emangnya kamu punya bukti kalau kita yang ambil? Kalau kalian gak mengaku, ya udah kita periksa tas kalian. Ya udah, periksa aja. Loh, ini kan uangnya? Loh, ini kan uang aku. Ini uang saya. Tadi pagi ayah saya memberikan uang ini untuk membayar sekolah. Iya, itu kan Arfandi kok. Tadi pagi aku lihat ayahnya kasih uang itu. Aku tidak menyangka ternyata kamu seorang pencuri. Kita pergi aja yuk. Loh, Sinta, ini apa? Loh, ini kan waktu yang diberikan buku. Kok ada di kamu? Aku nemu di kantin. Kok gak dikembaliin? Aku lupa. Mana mungkin kamu lupa? Dede, ngaku aja kamu kan yang ngambil ini. Iya, tapi yang belum punya. Aku minta maaf. Tapi kenapa kamu mengambil uang ini? Aku terpaksa mengambilnya karena ayahku masih rumah sakit dan aku nggak punya uang. Arfandi, aku minta maaf ya dalam hidup kamu. Tidak apa-apa, aku maafkan.
yang dipentaskan langsung dari kelas 11 IPA dengan judul Cerita di Sekolah dengan para pemain Rizka Aulia, Sinta, Nurfadila, Tisha, dan saya sendiri, Arfan. Selamat menyaksikan. IPA. Fandi, kamu tahu nggak yang ini viral itu? Yang mana? Itu loh yang di TikTok yang bilang, kamu nanya. Mikir kan? Lo siapa? Berani suruh kita pindah. Emangnya kalian punya kelas ini? Lo gak kenal sama kita. Oh, berani ya lo? Tahu berani banget sama kita. Ayo Fandi, kita pindah. Penuh, kemudian jangan lupa berekspresi yang sesuai, artikulasinya diperhatikan karena artikulasi ini akan menjelaskan bagaimana isi dari drama tersebut. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang isi dan kebahasaan drama. Di pertemuan berikutnya isi dan kebahasaan drama. Isi dan kebahasaan drama ini sudah terkait dengan penulisan drama. Bagian isinya, bagian tema, strukturnya kemarin itu dan unsurnya akan kita pelajari lebih lanjut. Kalau hari ini Anda memerankan drama, yang ada dari LKPD-nya, di pertemuan berikutnya Anda akan menulis naskah drama terkait dengan isi dan kebahasaan drama. Nah, untuk selanjutnya nanti akan disiapkan yang kemarin kan ada cerpen. Cerpen itu kita akan melihat temanya seperti apa, nanti akan dibuat dalam bentuk drama. Sudah jelas ya? Kemudian ada hal yang sangat penting bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar. Kerja keras tak akan pernah mengkhianati hasil. Selama Anda berusaha, pasti akan mendapatkan hasilnya. Jadi segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan ikhlas. Hidup ini tergantung hati. Kalaupun dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan keberkahan kerja kerasnya. Kemudian jangan lupa untuk tetap belajar, dan belajar. Karena dengan belajar kamu akan menemukan hal baru, menambah wawasan kamu sehingga kamu nanti akan lebih mudah mengaplikasikan segala hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke.